Halo, ketemu lagi hari ini hari Rabu tanggal 20 Januari tahun 2021. Selamat datang di bacaan hari ini. Bacaan umum untuk semua zodiak, ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Jadi kalau saya melihat bulan di tengah itu sebenarnya sedang mengatakan berikan dirimu waktu lebih. Kamu butuh waktu lebih lama dari yang orang lain berikan atau yang kamu pikir kamu mampu lakukan. Beri waktu. Karena situasinya masih tricky, tapi kita hanya perlu memisahkan mana yang berharga dari yang tidak berharga karena sekarang masih nyampur, masih mix gitu. Kita nggak tahu persis mana yang menjadi core, mana yang sebenarnya itu bukan utama dan kalau dibuang nggak jadi masalah gitu. Hanya saja kita pikir itu seperti datang dalam paket. Iya, jadi ini seperti kita pesen makanan di restoran yang paket, tapi ada satu item yang kita sebenarnya juga nggak pingin, tapi paket itu kan bilang hemat gitu ya, jadi kayaknya kita membayar lebih sedikit dari apa yang kita pikir kita harus bayarkan. Tapi sebenarnya kalau barang itu tidak dimasukkan, kita beli tidak mengambil paket tetapi persatuan, tetap jumlahnya lebih murah. Cuman kadang-kadang kita sudah termakan bahwa kalau pakai paket ini kita akan mendapatkan sesuatu lebih banyak. Jadi kayak ada tawaran yang menggiurkan padahal sebenarnya membuat kita rugi. Itu yang saya rasakan tadi. Oke. Heal, dan ini gambarnya free. Jadi kalau misalnya ini kayak situasi tadi di restoran, ini ambil paket ini aja Bu, nanti sekalian dapat yang kita nggak pengen beli. Jadi kita pengen beli makanan, kita disuruh beli apa? Merchandise-nya dia. Tapi kita pikir kayaknya merchandise-nya berharga banget, padahal kita nggak butuh juga. Jadi kalau kita nggak beli merchandise-nya juga nggak apa-apa. Yang penting adalah kita membebaskan diri dan kita nggak merasa tertekan dari apa yang disarankan oleh orang lain. Bebaskan diri. Itu. Yang kedua adalah kalau love ini kan sebenarnya ketika dua belah pihak itu memberikan hal yang sama. Jadi kalau memang kita nggak butuh, jangan dipaksain. Kita juga kalau tidak kita melihat orang lain tidak menginginkan sesuatu, kita juga jangan memaksakan. Jadi gesture atau bahasa tubuh dari kartu ini kan seperti mereka saling mengandalkan satu dengan lain ya, condong ke belakang. Jadi kalau bondnya ini atau ikatan tangannya itu dilepaskan, direnggangkan, maka keduanya akan jatuh karena dua-duanya itu dalam kondisi saling tergantung. Dan di sini near future-nya embrace, kayaknya ada sesuatu yang baru akan lahir di sini. Tapi nomor satu, jadi dua hal di sini. Ini adalah individualitas kita kan. Kita tidak terikat oleh apapun, tetapi ternyata kita juga punya hubungan khusus dengan pihak lain. Saya nggak bicara tentang hanya romantik ya. Jadi ini adalah bagaimana membuat diri kita seimbang. Pada akhirnya, embrace ini kan when it comes to love, the universe is smiling upon you at this time. Jadi mungkin let go, kita menjadi lebih mandiri, tapi kita menghargai orang lain. Dan ketika kita mengambil sikap tersebut, dan itu bukan dikotomi ya, itu adalah dua hal yang bisa dilakukan pada saat yang bersamaan. Kalau kita berbaik hati kepada siapapun, tapi kita bukan berarti kita tunduk pada orang lain, maka sebenarnya kita dalam kondisi bebas merdeka, tapi kita tidak harus mengalami kesendirian. Itu yang saya rasakan karena universe selalu bersama kita. Karena kita mampu tadi menjaga keseimbangan. Bulan yang square dengan Pluto ini kan sebenarnya ada perasaan restless ya, ada perasaan gelisah terkait dengan kegiatan rumah tangga, keseharian, dan diri sendiri karena dia ada di Aries. Jadi barangkali tadi
kegelisahan datang karena ada tekanan dari pihak lain, yaitu kerasa juga. Jadi beri dirimu waktu untuk tidak tergesa-gesa mengambil keputusan hanya karena ada orang menekan dirimu, ya. Abundance sebagai previous events itu tadi ada perasaan kayaknya kita rugi kalau kita tidak ngambil paket hemat. Padahal sebenarnya kita nggak butuh itu karena kita udah punya semua yang kita butuhkan. Kita nggak perlu lagi mengeluarkan energi baru, uang baru hanya untuk mendapatkan sesuatu yang tidak kita butuhkan. Jadi kalau misalnya ada orang yang berusaha untuk merayu, persuade kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak butuhkan dan kamu mengatakan iya hanya karena nggak enak hati, hari ini kayaknya jangan begitu. Inner peace, bilang aja enggak, makasih, aku nggak butuh. Dan kemudian berdamai, it's okay to say no to someone. Ya, it's okay to say no. Nggak apa-apa bilang nggak bisa, jadi nggak harus menuruti apa yang menjadi kebutuhan atau permintaannya orang lain. Dan kalau mereka tidak menghargai keputusanmu, berarti memang dia bukan orang yang pantas mendapatkan penghargaan darimu juga kan. Jadi hargai dirimu sendiri pada hari ini. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan dan sebenarnya ada dari kemarin tapi saya tidak meng-highlight, itu adalah Ceres yang conjunction dengan Neptunus, ya persis di 18 derajat. Kemudian dia membentuk transit dengan North Node dan South Node dan dia oposisi Vesta. Ini menggambarkan situasi di mana kita sekarang seperti tergantung kepada satu pihak yang memberi kita banyak manfaat. Ya, jadi kayak misalnya apa sih manfaat itu? Kan misalnya kita kerja di kantor ini karena kantor ini memberi kita gaji. Ya, tapi kerjanya di kantor sendiri itu kan fungsi Vestanya itu. Jadi seolah-olah kalau kita nggak di kantor itu kayak kita kehilangan semuanya. Padahal barangkali karena fondasi sedang terguncang, barangkali ada cara lain untuk mendapatkan keberlimpahan tersebut. Tapi memang pada saat ini belum tampak jelas. Anyway, dari kemarin kita bicara tentang soulmate. Jadi kayaknya somehow kalau kita yakin dan kita saya tidak ingin membuat orang berpikir bahwa ada sesuatu yang begitu real, tapi saya ingin menyatakan bahwa yang namanya soulmate itu udah disiapkan kalau kita punya keyakinan dan kita terus berkomunikasi tentang kebutuhan kita. Ya, maka sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin, itu aja. Karena gambar ini bicara seperti itu. Tapi tentu saja keputusan ini adalah keputusan diri sendiri. Jadi jangan sampai ada keputusan yang salah karena pengharapan yang kosong. Jadi setiap orang somehow, apakah harapan itu ada isinya atau tidak ada isinya, itu tidak hanya fungsi dari apa yang sedang ada energinya yang dipancarkan di luar, tapi juga seberapa besar tabunganmu terhadap keberlimpahan tersebut. Ya, jadi ini nggak bisa disamaratakan ke semua orang. Anyway, kalau di sini sarannya adalah Ten of Swords. Kalau tadi saya bicara tentang saya bekerja di mana karena saya pikir satu-satunya sumber dari kekayaan saya, keberlimpahan saya cuman itu. Kayaknya enggak deh. Kalau misalnya kita punya masalah dengan tempat kita kerja tersebut, tempat kerja bisa diganti apapun. Keberlimpahan tidak hanya tentang uang tapi juga tentang emosi. Apa saja tergantung dari situasi yang dihadapi teman-teman karena ini bacaan umum. Poinnya adalah kalau kita merasa tidak nyaman di situ, tapi kita pikir nggak ada tempat lain kita bisa mendapatkan manfaat tadi, maka kayaknya di sini sarannya adalah kita tuh punya pilihan kok. Kita punya pilihan dan kita tidak harus bertahan di tempat yang komunikasinya bikin kita gelisah. Ini waktunya kita bergerak. Kalau memang kita udah lama ngerundel ya, ngomong di belakang tapi takut ini, takut itu, nanti apa kata orang,
apa nanti kayak kita nggak percaya bahwa kita itu punya abundance, bahwa tabungan itu kan nggak hanya yang sudah tampak. Jadi artinya bahkan orang yang sudah punya segalanya pun ya, kalau groundnya, fondasinya diguncang, orang yang tadinya punya semua besoknya bisa kehilangan semua kok. Dan ini ada contoh gitu, entah apa yang terjadi, tapi jangan berpikir bahwa apa yang sudah ada di tangan itu kayaknya sepenuhnya milik kita, kan selalu kembali lagi. Semua yang ada di kita itu kan titipan, termasuk apa yang kita bisa miliki itu tidak selalu sekarang ada di tangan. Who knows about that? Tapi saya ngerasa memang kayaknya bicaranya agak ngambang sekarang somehow. Barangkali memang ini adalah fungsi dari keyakinan kita. Apalagi kalau saya kaitkan dengan astrologi, tadi adalah keberlimpahan itu sedang conjunction dengan Neptunus. Jadi antara memiliki tidak memiliki itu kayak nggak ada batasnya. Your metabolism is the way you use and focus energy for or against yourself. Iya. Jadi kita mau gunakan situasi ini, energi yang ada di kita untuk melemahkan diri atau menguatkan keyakinan kita, itu terserah kita. Tapi sebenarnya kata-kata ini menunjukkan bahwa kuncinya ada di kita sendiri kok. Kita mau sehat, metabolisme itu kan aliran energi, bisa fisik, bisa energi emosi, cara berpikir kita, intelektual kita, tapi ini adalah aliran itu. Apakah kita membuatnya menjadi tersumbat atau membuatnya menjadi lancar, itu kuncinya di kita. Itu sih yang bisa saya baca hari ini. Jadi memang kalau tempat kita mendapatkan manfaat, emosi, keuangan, keberlimpahan, apapun, itu membuat kita ngomel, berarti kan sebenarnya itu adalah indikasi bahwa kita seharusnya melakukan sesuatu. Yang menahan kita untuk tidak melakukan sesuatu adalah karena kita berpikir nggak ada tempat lain yang bisa menjadi sumber manfaat yang sudah kita peroleh sekarang. Kayaknya yang ingin disampaikan adalah jangan begitu cara berpikirnya. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.